Psikologi dakwah merupakan cabang pengetahuan baru yang merupakan gabungan antara kajian psikologi dengan ilmu dakwah. Psikologi dakwah juga pada hakikatnya merupakan bagian dari psikologi Islam, karena dalam psikologi dakwah landasan yang digunakan sama, yaitu sama-sama menggunakan dasar Quran dan hadis. Ilmu psikologi dakwah, ilmu ini bertugas mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses dakwah. Tujuannya membantu dan memberikan pandangan kepada dai tentang pola dan tingkah laku para pendengar dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, sehingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran-ajaran Islam. Psikologi dakwah merupakan psikologi praktis atau psikologi terapan, maka ruang lingkup pembahasannya pun berada dalam proses kegiatan dakwah, di mana sasarannya adalah manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Di dalamnya melibatkan sikap dan kepribadian para juru dakwah dalam menggarap sasaran dakwah yang berupa manusia hidup yang punya sikap dan kepribadian. Disinilah akan terlihat adanya hubungan yang saling pengaruh dan mempengaruhi antara juru dakwah dan sasaran dakwahnya. Konsep diri merupakan pemahaman sikap individu terhadap diri sendiri, sehingga mengakibatkan interaksi dua orang atau lebih. Konsep diri merupakan faktor yang melakukan komunikasi dengan orang lain. Pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Dalam komunikasi, kita tidak hanya menganggap orang lain, kita juga mempersepsikan diri kita, karena interaksi dengan orang lain dalam masyarakat itu dilakukan lewat komunikasi. Semua itu supaya dakwah yang dilakukan supaya berorientasi kepada kebutuhan sasaran dakwah, dan dai berusaha memotivasi sasarannya untuk mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Dalam proses dakwah, komunikan sangatlah variatif sifat dan jenisnya, sehingga hal itu menuntut adanya kemampuan khusus pada seseorang dai agar pesan yang disampaikan mudah diterima, seperti kemampuan bahasa lisan itu dengan jelas dan mudah dimengerti, dan kemudian bahasa tubuh supaya memperjelas dan mempertegas bahasa yang disampaikan, kemudian ritme supaya menarik, dan kemudian yang terakhir itu mental. Yang kedua yaitu kemampuan penguasaan diri. Dai ibarat seorang pemandu yang bertugas mengarahkan dan membimbing pendengarnya untuk mengenal serta memahami. Untuk itu seorang dai harus bersikap bijak dan sabar, harus memutuskan bagaimana ia memposisikan diri dan apa yang harus dikatakan dan bagaimana seharusnya ia bertindak. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan, seperti pengetahuan psikologi, pengetahuan agama, pengetahuan pendidikan, pengetahuan umum, pengetahuan Quran dan hadis. Sebagai pendakwah harus memiliki spiritual yang berkaitan dengan rohani, batin, kejiwaan, lawan dari fisik, jasmani, material, agama pada umumnya, dan Islam pada khususnya adalah agama yang menekan kehidupan yang seimbang, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Mental atau bisa disebut mentalis, sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal, atau bisa disebut cara berpikir tentang suatu hal.
Bahasa-bahasa dakwah oleh seseorang dai menggunakan bahasa lisan dilakukan dalam konstruksi bahasa tutur kepada mad'unya. Dengan begitu, transaksi dan transformasinya dari nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam tersampaikan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata atau ucapan dan tertulis. Dengan begitu, dalam proses penyampaian dakwah, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal. Komunikasi verbal, komunikasi kepada komunika dengan cara tertulis atau lisan. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan sebagai aspek realitas individu dari kita. Nah, komunikasi nonverbal dan verbal itu harus berhubungan supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pendakwah itu tersampaikan dengan baik.